Apa yang dijawab oleh sahabat Zaid tadi radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi. Demi Allah, saya tidak menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan tempat saya pada saat ini. Jangankan ditebas lehernya atau dibunuh. Beliau terkena duri saja yang bisa menyakiti tubuhnya, saya tidak senang. Kalau kita ditanya apakah kita cinta dengan ayah kita, jelas cinta. Dengan ibu kita, cinta. Dengan anak kita, cinta. Dengan pasangan kita, cinta. Dengan keluarga kita, cinta. Dengan harta yang kita miliki, kita cinta. Tapi jangan sampai kecintaan kepada tadi, keluarga kita tadi, itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat dipersatukannya kita di dalam persaudaraan sesama muslim. Semoga bersatunya kita, berukhuwahnya kita tidak hanya terjadi di dunia saja, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita kembali semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
majelis ilmu kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini termasuk raudhatun min riyadil jannah, yaitu salah satu taman yang kita bangun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau yang tetap istiqamah dan konsisten di dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang ada di tempat yang mulia ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnahnya, istiqamah di atas jalan kebenaran yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita juga termasuk di antara umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengumpulkan kita, mempersatukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada kali ini kita akan membahas tentang cabang iman yang ke-11, yaitu al-imanu biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman yaitu beriman dengan wajibnya kita untuk mencintai, memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada tema kali ini, kita akan menceritakan terlebih dahulu beberapa kisah yang ada kaitannya dengan tema kita atau dengan materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari kisah-kisah yang akan kita ceritakan ini bisa kita ambil sebagai ibroh, pelajaran. Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisah yang diceritakan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika masih di usia yang sangat muda. Pernah suatu hari di dalam kisah disebutkan, karena Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur fi firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ranjangnya, di atas kasurnya Rasulullah, lailatan an aradal musyrikuna qatlahu, pada malam hari di saat orang-orang musyrik ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, ketika orang-orang musyrikin memiliki rencana jahat yaitu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada sahabat Ali yang usianya masih sangat muda. Di dalam kisah disebutkan belum ada 20 tahun, untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas kasurnya atau di atas ranjangnya. Maka kemudian ketika Ali ditanya, wasu'ila Ali bin Abi Thalib, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, kamu telah menggantikan posisi Rasulullah tidur di atas ranjang beliau di saat pada saat itu orang-orang musyrik ingin membunuh Rasulullah SAW. Kenapa kamu rela menggantikan posisi Rasulullah?
Apakah karena kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh beliau, kana wallahi, demi Allah, ahabbu ilaina min amwalina wa auladina. Kenapa saya mau menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal saat itu saya juga merasakan nyawa saya bisa saja terancam. Karena mungkin orang-orang musyrik pada saat itu memikirkan yang tidur di situ adalah Rasulullah SAW. Akhirnya ya, tanpa memikirkan panjang mereka langsung menusukkan pedang kepada saya pada saat itu. Tapi kenapa saya mau melakukan itu? Wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina. Demi Allah, karena saya lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan harta yang kami miliki, wa auladina, bahkan dibandingkan dengan anak yang kami miliki, wa abaina wa ummahatina, bahkan kami lebih mencintai Rasulullah SAW daripada ayah-ayah kami maupun ibu-ibu kami. Wa minal ma'il barid 'ala dhamah, dan kami lebih mencintai Rasulullah daripada air dingin di saat dalam kondisi yang sangat kehausan. Orang kalau dalam kondisi yang sangat haus, ketika melihat air dingin, wah langsung. Ya apalagi kalau dalam kondisi puasa, kemudian tiba-tiba azan maghrib, ya waktu berbuka, Allahu Akbar, begitu lihat air dingin langsung ya. Dan sahabat Ali mengatakan dia lebih mencintai Rasulullah SAW daripada yang lain. Bahkan daripada dirinya sendiri. Bahkan lebih mencintai Rasulullah SAW daripada air yang dingin di saat beliau dalam kondisi yang sangat haus. Makanya beliau menunjukkan ya kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW di dalam kehidupannya dengan mau menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk tidur di atas ranjang Rasulullah pada saat malam yang sangat mengkhawatirkan, pada saat malam yang sangat genting. Kemudian kisah yang lain yang ditunjukkan oleh beberapa sahabat Rasulullah, yaitu yang bernama Zaid bin Dusnah radhiyallahu an. Pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW mengirim beberapa utusan, ya, beberapa para sahabatnya untuk berdakwah. Kemudian di tengah perjalanan mereka dikepung oleh pasukan musyrikin. Padahal ketika itu sahabat Rasulullah jumlahnya hanya sekitar dalam kisah disebutkan 6 orang. Nggak lebih dari itu. Sedangkan pasukan musyrikin jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga ketika terjadi perlawanan, ketika terjadi peperangan di antara mereka, terjadi ketidakseimbangan antara orang-orang musyrikin dengan para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian ada beberapa sahabat Rasulullah yang syahid dan ada di antara mereka yang tertawan. Di antara sahabat yang tertawan, ada di antara mereka sahabat Zaid bin Dusnah radhiyallahu an. Ketika sahabat ini tertawan, dibawalah ke kota Mekah, kemudian diputuskan hukuman mati kepada sahabat ini. Ya. Tapi sebelum dilaksanakan eksekusi hukuman mati kepada sahabat ini, orang-orang Quraisy terlebih dahulu bertanya kepada dia, kepada sahabat ini. Ini yang dikisahkan oleh Abu Sufyan al-Harb ketika beliau belum masuk ke dalam agama Islam. Hina qudimal yuqtal, ketika ingin dibunuh, sahabat ini ingin dieksekusi, dibawa dulu ke hadapan pemuka-pemuka Quraisy, kemudian diberikan penawaran. Apa bentuk penawarannya? Ansyadakallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammad indana al-an fi makanika nudribuhu unuqahu wa annaka fi ahlik. Mau enggak terjadi pertukaran? Kamu bawa Muhammad ke sini untuk kami menggantikan posisi kamu dibunuh di sini, dan kami lepaskan supaya kamu bisa hidup bahagia bersama keluarga kamu. Apa yang dijawab oleh sahabat Zaid tadi radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi. Demi Allah, saya tidak menyukai Rasulullah SAW menggantikan tempat saya
pada saat ini. Jangankan ditebas lehernya atau dibunuh. Beliau terkena duri saja yang bisa menyakiti tubuhnya, saya tidak senang. Apalagi wa anni jalisun fi ahli, apalagi saya bersenang-senang duduk dan tinggal bersama keluarga saya. Jadi saya lebih senang daripada Rasulullah SAW yang dibunuh, mendingan saya yang dibunuh. Sahabat Zaid bin Jusnah radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat kecintaan seseorang kepada orang lain melebihi kecintaan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang saya lihat yang lebih cinta daripada kecintaan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jadi kecintaan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Beliau tidak pernah melihat ada yang seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, ada seseorang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la ahbu ila min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sungguh ya Rasulullah, engkau cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahbu ila min waladi. Begitu juga ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada walad. Ya, daripada anak. Wa inni la akuna fil bait fa adkuruka fima asbir hatta atiyah. Setiap kali saya di rumah, saya tidak sabar menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah SAW. Fa'angdur ilaik, sehingga saya bisa melihat engkau. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Yang saya pikirkan ketika nanti saya meninggal dunia dan engkau pun meninggal dunia. Araftu annaka idza dakhaltal jannah. Saya tahu engkau nanti ketika masuk ke dalam surga ya Rasulullah, rufi'ta ma'an nabiyyin. Pasti engkau akan ditempatkan di tempat khusus bersama para nabi dan para rasul. Wa anni idza dakhaltul jannah. Sebaliknya saya ya Rasulullah ketika masuk ke dalam surga, khasyitu alla araka. Dan saya takut kalau saya tidak bisa bertemu dengan engkau lagi ya Rasulullah. Karena tempatnya sudah beda, makomnya beda. Rasulullah makomnya lebih tinggi daripada kita umatnya. Maka falam yarid alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibril bihadil ayah. Rasulullah ketika itu tidak bisa menjawab apa yang dikhawatirkan oleh sahabat ini. Beliau ketika itu mengatakan kalau di dunia bisa bertemu dengan Rasulullah. Hampir tiap hari kalau mau ketemu bisa. Tapi yang beliau khawatirkan ketika nanti sudah meninggal dunia, ketika dimasukkan oleh Allah sama-sama ke dalam jannah, yang beliau khawatirkan nanti ketika sudah dalam surga, beliau tidak bisa lagi ketemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tempatnya sudah berbeda. Karena Rasulullah pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama para nabi dan rasul yang lainnya, yang itu tidak bisa dimasuki oleh umatnya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh sahabat ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nisa ayat 69 dengan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siapapun di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya apa? Kata Allah di dalam ayat ini, para ulama mengatakan ketika kita mentaati Allah dan mentaati Rasul SAW, maka insya Allah Allah akan mempersatukan kita kembali bersama Rasulullah SAW di dalam jannahnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama.
Jadi ketika turun ayat ini sahabat ini senang. Ternyata masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang terakhir, ada kisah minan nisa ya, dari kalangan seorang wanita. Pernah suatu hari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menceritakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin min bani dinarin wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha ma'a Rasulillah. Pernah suatu hari ada seorang wanita yang suaminya, saudaranya, ayahnya semuanya meninggal di dalam perang Uhud ketika berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan suaminya, saudaranya, ayahnya semuanya syahid. Ya, jadi bukan satu, suaminya, ayahnya, saudaranya. 3 langsung. Falamma na'aulaha qalat, tapi ketika dikabarkan tentang berita itu, apa yang dikatakan oleh wanita ini? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keadaan Rasulullah? Justru yang dia khawatirkan adalah keadaannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan suaminya, keadaan saudaranya, keadaan ayahnya, tidak. Tapi yang dikhawatirkan justru keadaan Rasul. Bagaimana dengan Rasulullah? Ya sudah, suami saya syahid, ayah saya syahid, saudara saya sudah. Yang penting keadaan Rasulullah bagaimana? Kemudian dijawab oleh sahabat yang memberitahukan ya berita ini, khairan ya umma fulan huwa bihamdillah kama tuhibbi. Rasulullah baik-baik saja. Alhamdulillah seperti mana yang engkau inginkan. Ya, jadi Rasulullah nggak kenapa-kenapa. Walaupun ketika perang Uhud, ya pernah ya dengar kisahnya diceritakan sama siapa, Ustadz Mahmudin ya. Nah, itu kan sampai gigi beliau, ya sampai pipinya sobek ya, giginya sampai rontok. Ya. Beliau dalam kondisi baik-baik saja, tidak mengkhawatirkan. Kemudian perempuan ini mengatakan, aruni, saya ingin melihat Rasulullah secara langsung. Saya tidak akan mempercayai berita ini sampai saya melihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa usyira laha ilaihi, maka kemudian dibawa wanita ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza ra'athu qalat kullu musibah ba'daka jalal. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya musibah itu menimpa kepadamu, pasti kami semua jalal. Jalal itu apa? Galau, gelisah, sedih, dan sebagainya. Ya. Jadi yang paling dikhawatirkan justru kondisi Rasulullah, bukan kondisi suaminya, bukan kondisi saudaranya, bukan kondisi ayah. Bukan berarti wanita ini tidak mencintai suaminya, bukan berarti beliau tidak mencintai ayahnya dan saudaranya, tapi kecintaannya kepada Rasulullah lebih daripada kecintaan kepada suami, ayah, dan juga saudaranya. Masya Allah. Ini beberapa contoh kisah bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang al-imanu biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah tadi kita bisa ambil pelajaran bahwasanya begitu luar biasanya kecintaan yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Berarti kalau ada pertanyaan siapakah manusia yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti jawabannya siapa? Para sahabat Rasulullah. Ya Abu Bakar tentu, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman. Secara umum para sahabat Rasulullah, mereka adalah orang yang paling mencintai Rasulullah. Tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, bahkan mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri, bahkan daripada keluarga mereka, ayah mereka, saudara mereka, bahkan daripada pasangan mereka. Ini yang mereka tunjukkan. Mudah-mudahan ya kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kecintaan yang ditunjukkan oleh para sahabat beliau kepada
beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa dalil yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, jika ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian cari selama ini, wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, yang kalian senangi, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya. Maksudnya apa? Para ulama ketika menjelaskan ayat ini adalah tunggu sampai datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 24, Allah memerintahkan kepada kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah daripada semua yang kita miliki pada saat ini. Kalau kita ditanya apakah kita cinta dengan ayah kita, jelas cinta. Dengan ibu kita, cinta. Dengan anak kita, cinta. Dengan pasangan kita, cinta. Dengan keluarga kita, cinta. Dengan harta yang kita miliki, kita cinta. Tapi jangan sampai kecintaan kepada tadi, keluarga kita tadi, itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul. Karena Allah memberikan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau kalian lebih mencintai itu semua daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian, waliyadzubillah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan juga manusia secara keseluruhan. Tidak beriman di sini, para ulama menafsirkan dan menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan maksudnya adalah la yukmilul iman. Imannya tidak sempurna. Ya, jadi keimanan kita tidak sempurna sampai kapan? Sampai kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Termasuk daripada keluarga kita sendiri. Kemudian hadis yang lain riwayat sahabat Anas juga bin Malik radhiyallahu an dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang kita lakukan. Jika kita lakukan 3 hal tadi, kita akan mendapatkan halawatul iman, lezatnya iman di dalam diri kita. Kita akan merasakan lezatnya iman. Apa yang pertama? Ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi
mimma siwahuma. Kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Jadi ketika kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain, kita akan merasakan lezatnya iman di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Tidaklah kita mencintai seseorang kecuali kecintaan kita kepada seseorang tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, kalau kita semua cinta dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, maka cintailah mereka karena Allah. Bukan karena yang lain. Sering saya sampaikan di mana-mana, kalau kita cinta kepada mereka karena yang lain, yakin kecintaan kita tidak akan pernah awet. Kalau kita cinta dengan pasangan kita karena mohon maaf, karena kecantikannya, karena kepintarannya, yakin kecintaan kita nggak akan pernah awet. Kalau suatu saat nanti dia sudah tidak cantik lagi, sudah tidak pintar lagi, hilang dah cinta kita. Tapi kalau kita cinta mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin insya Allah kecintaan kita kepada pasangan kita itu adalah kecintaan yang awet. Bahkan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga nanti di akhirat. Kecintaan itu masih lanjut sampai nanti di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah mereka karena Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan agar kita bisa merasakan kelezatan iman di dalam diri kita, ayyakraha ayyauda fil kufri kama yukrahu ayyuqdafa finnar. Kita benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada masa jahiliyah kita, seperti mana kita benci jika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam api neraka. Jadi kalau kita sudah hijrah, sudah punya keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik, maka sudahlah, nggak perlu lagi toleh-toleh belakang, nggak perlu lagi tergiur. Wah, kalau ada yang ingin menggoda, ayo dong kembali lagi. Kok sekarang jadi sok alim, sok suci, ya udah nggak usah tergiur, nggak usah tergoda. Ya, bismillah, jalan terus saja. Kama yukrahu ayyuqdafa finnar. Seperti mana kita tidak ingin kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu tadi beberapa dalil ya tentang diperintahkannya kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih kita cintai daripada apa yang kita miliki pada saat ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah suatu hari ya ada sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Karena saking takutnya sahabat ini tentang datangnya hari kiamat, dia sampai bertanya kepada Rasulullah. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ma'adatta laha. Yang saya tanyakan kepadamu, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi yang namanya hari kiamat? Ya, harus punya bekal, kata Rasulullah. Itu yang terpenting. Kapannya itu nggak penting, karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah yang menurunkan hari kiamat, Allah yang menjadikan hari kiamat. Yang lebih penting adalah kita sudah bersiap belum untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu lahum katsirun siyamin wala shadaqah. Saya kalau ditanya bekalnya apa, saya masih sedikit ya Rasulullah. Sholatnya juga masih sedikit, puasanya juga masih sedikit, sedekahnya juga masih sedikit. Ya, dibandingkan mungkin sahabat-sahabat yang lainnya, ya masih kalah jauh saya. Tapi illa anni ahabballah wa rasulah. Tapi saya benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kelak di yaumil kiamat, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi karena kecintaan sahabat ini kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah di yaumil kiamat kelak, kata Rasulullah, tenang saja, engkau akan bersamaku di yaumil kiamat. Allah akan menempatkan sahabat ini bersama Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita, mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di dalam jannahnya kelak di yaumil kiamah, maka tadi kuncinya satu apa? Berikanlah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbabta.
Karena engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepadaku, kata Rasulullah, nanti insya Allah Allah akan mempersatukan engkau bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadisnya juga sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para ulama membagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua hal. Yang pertama adalah fardun, yaitu wajib. Ya, jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Ya, jadi bukan sifatnya pilihan. Beda kalau kecintaan kita kepada yang lain itu sifatnya pilihan. Ya, tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib, mutlak. Kalau makanan kan sifatnya pilihan. Saya senangnya makan ini, saya nggak senang makan ini. Saya senangnya minum ini, saya nggak senang minum ini. Itu sifatnya pilihan, bebas. Ya. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya itu wajib, bukan sifatnya pilihan. Fardun, apa itu? Wal mahabbah allati taqtadi, yaitu kecintaan kepada Rasulullah yang menunjukkan al-imanu binubuwatihi. Ketika kita mengimani kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kecintaan yang kita tunjukkan dengan mengimani kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mahabbah bil qubul war ridha wat taslim, dan juga kecintaan yang kita tunjukkan dengan menerima segala apapun yang menjadi keputusan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, kalian tidak akan beriman, kata Allah. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai ketika mereka memiliki masalah, ada perselisihan di antara mereka, mereka datang menghadapmu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sampai membawa perkara ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian wala yajidu fi anfusihim harajan, setelah Rasulullah menyelesaikan permasalahan mereka, la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada kegundahan, tidak ada apa kalau bahasanya dongkol ya. Apa itu dongkol? Kayak jengkel ya. Tidak ada jengkel di dalam dirinya dengan apa yang sudah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan dia menerima segala apapun yang sudah menjadi keputusan Rasulullah. Terus bagaimana sekarang Ustaz kalau Rasulullah sudah wafat, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Farudduhu ilallahi war Rasul. Jadi kalau sudah keputusan Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai, terima. Sami'na wa ata'na, terima. Apa yang menjadi keputusan Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai keinginan saya, masih kurang nih, masih enggak. Wa yusallimu taslima, kata Allah. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, menerima apapun yang sudah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah mahabbah mandubah. Yang pertama tadi adalah kecintaan yang hukumnya fardun wajib. Kemudian yang kedua adalah kecintaan yang hukumnya sunnah. Apa itu? Ya, taksi ahwalahu wa mutaba'ah sunnatahu. Berusaha untuk mencontohi Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau buang hajat, bagaimana beliau melakukan ya makan, minum dan sebagainya. Kita berusaha untuk mencontohi. Qadra mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya punya buku ini sangat bagus ya, Amalan Sunnah Sehari Semalam. Inilah bagaimana Rasulullah mencontohkan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Rasulullah tidur, memiringkan wajahnya ke kanan, sebelum tidur baca doa dulu dan sebagainya. Ini harus kita contoh. Walaupun hukumnya sunnah, walaupun ini bukan wajib, tapi ini juga bagian dari kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.
Qadra mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Sampai tata cara Rasulullah makan dan sebagainya, sesuai kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, min asyaddi ummati li hubban nas yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Rawahu Muslim. Di antara umatku ada yang mereka mencintaiku, kata Rasulullah, lebih daripada yang kalian tunjukkan setelah meninggalnya aku, kata Rasulullah. Umat yang hidup setelah peninggalanku. Siapakah mereka? Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menginginkan untuk bisa bertemu denganku walaupun harus menebus harta dan keluarganya. Walaupun harus menebus dengan harta dan keluarganya. Walaupun harus mengorbankan dengan harta dan keluarga. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengatakan ada di antara umat beliau yang hidup setelah beliau, tapi kecintaannya kepada Rasulullah SAW sangat luar biasa. Sehingga mereka berusaha untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, ya, dan walaupun harus mengorbankan harta dan keluarga yang mereka miliki. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, limadza nuhibbu Rasulullah? Ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Yang pertama, li'annahu habibullah. Kita mencintai Rasulullah karena Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau digelar sebagai Khalilullah. Hanya ada dua nabi, hanya ada dua manusia yang diberikan gelar Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Jadi Khalil itu a'la minal hub. Kedudukannya lebih tinggi dari hub, cinta. Habibullah itu juga artinya kekasih Allah. Tapi Khalilullah itu lebih tinggi. Hanya ada dua manusia di muka bumi ini yang Allah beri gelar Khalilullah. Siapa? Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim AS. Karena saking cintanya mereka kepada Allah, melebihi kecintaan para Nabi dan Rasul yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, li'anna Allah adharu lana kamali ra'fatihi wa 'azimi rahmatihi. Karena Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Tidak ada, yang harus kita catat, tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Saking cintanya beliau kepada umatnya, sampai di akhir hayatnya saja, sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, apa yang beliau pikirkan? Ummati. Beliau memikirkan kita semua. Beliau mengkhawatirkan keadaan kita, memikirkan kita. Kenapa? Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada. Contoh yang lain, ya, salah satu dari bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya apa? Beliau memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Ketika beliau jadi imam dan mendengarkan suara tangisan anak kecil atau bayi misalnya, apa yang beliau lakukan? Yukhaffif salatah. Salatnya dipercepat. Ini juga nasihat buat kami semua ya, para imam-imam ya. Ketika Anda mendengar tangisan mungkin anak kecil atau bayi di masjid ini, maka sunnahnya dianjurkan untuk dipercepat. Jangan justru semakin lama. Biar apa? Biar tadi orang tuanya selesai sholat langsung bisa ya, mengontrol anaknya yang nangis tadi. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, beliau percepat sholatnya. Salah satu dari bentuk kecintaan beliau kepada umatnya. Dan di antara kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umatnya apa? Semua apapun yang terjadi, semua apapun sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Apakah ada ilmu yang belum diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, qad 'allamakum nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah.
Sungguh nabimu ini, kata Rasulullah, sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hatta al-khira'ah. Sampai mohon maaf bab dalam buang hajat. Itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Sampai masalah buang hajat. Sudah diajarkan belum oleh Rasulullah kepada kita? Sudah. Karena saking cintanya Rasulullah kepada kita, sampai segala sesuatu diajarkan oleh Rasul. Agar bagaimana umatnya ini tidak tersesat. Karena Rasulullah ingin umatnya itu bersama-sama beliau di atas jalan kebenaran. Sama-sama diselamatkan oleh Allah kelak di yaumil kiamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah? Ya, min dawai mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam khasaisuhu wa hisaluhu al-'azimah. Karena beliau memiliki sifat dan akhlak yang sangat mulia. Ya. Allah katakan di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin. Ya, akhlaknya sangat mulia, fisiknya, cirinya luar biasa, akhlaknya juga sangat luar biasa. Bahkan sebelum diutus menjadi nabi dan rasul saja beliau sudah diberikan gelar oleh penduduk Mekah dengan gelar apa? Al-Amin. Gak ada satupun universitas di dunia yang memberikan gelar kepada alumninya Al-Amin. Gak ada. Ini gelar yang berikan masyarakat kota Mekah pada saat itu. Kenapa mereka memberikan gelar kepada Rasulullah dengan gelar Al-Amin? Karena mereka tahu bagaimana luar biasanya akhlak Rasulullah SAW, terutama Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Sangat dipercaya. Nggak pernah sedikit pun berdusta. Nggak pernah berbohong. Setiap dikasih amanah dijalankan. Maka orang-orang, para pedagang-pedagang, para konglomerat yang ada di kota Mekah pada saat itu, mereka berbondong-bondong untuk menitipkan barang mereka supaya dikelola oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah terpercaya. Nggak berlaku curang di dalam berdagang, benar-benar jujur. Jadi mereka nggak khawatir seandainya barang mereka ya dibantu oleh Rasulullah untuk dijualin. Insya Allah. Ini diantara alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, apa tanda kita cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, bittibaihi, dengan mengikuti beliau. Ya, mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang kedua, al-iktsar min dzikrihi, dengan banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi banyak membaca selawat kepada beliau, terutama di hari Jumat. Ya, terutama di hari Jumat, salah satu amalan sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat adalah banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tamanna ru'yatahu wa syauqu ilaihi, yaitu kita punya keinginan, punya harapan, cita-cita yang sangat besar agar bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamah. Harus ada itu keinginan itu. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami bersama Rasulullah di yaumil kiamah kelak di dalam jannah-Mu ya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah mahabbatul kitab alladzi unzila. Kecintaan kita kepada Rasulullah tidak akan sempurna kecuali kalau kita juga mencintai Al-Quran, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW. Jadi mukjizat Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, cintailah Al-Quran. Bagaimana kita cinta kepada Al-Quran? Di antaranya pelajarilah Al-Quran. Ya, belajar. Makanya Masjid Al-Ikhlas alhamdulillah mengadakan kegiatan pembelajaran tahsin Al-Quran. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran, ayo dong, mari ramaikan masjid kita ini dengan menghadiri pembelajaran tahsin Al-Quran. Ya.
Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa baca dengan baik, ya kan? Seperti mana bacaan Rasulullah SAW. Walaupun mungkin sekarang ini, ya kalau di masjid ini saya pribadi juga belum punya sanadnya. Ya kalau ada sanadnya lebih baik ya, langsung nyambung kepada Rasulullah SAW. Ada yang sudah punya sanad? Teman-teman dari Dewan Dakwah sudah punya sanad belum? Belum ya? Sama, saya juga belum. Ya, kalau punya sanad itu lebih baik, walaupun susah nyarinya, itu lebih baik. Karena tidak ada sanad yang lebih baik dibandingkan sanad kita bersambung kepada Rasulullah SAW. Walaupun tidak bersambung secara nasab ya keturunan, tapi minimal secara ilmu ya, minimal ilmu mempelajari Al-Quran. Jadi bersambung terus dari guru kita terus sampai Rasulullah, terus malaikat Jibril, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana alamat tanda kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah? Di antaranya adalah dengan mempelajari sejarah beliau. Iqra'us sirah wa 'allimuha abna'akum. Ya. Rasulullah mengatakan bacalah sirah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Kemudian para ulama salaf mengatakan dahulu kami mengajarkan sirah dan sejarah tentang Rasulullah kepada anak-anak kita sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi saking pentingnya pelajaran sirah seperti itu. Ya, jadi penting kita mempelajari kisah Rasulullah SAW. Kalau tidak, paling tidak minimal kita punya buku yang menceritakan tentang sejarah Rasulullah. Di sini jamaah ada yang sudah punya bukunya di rumah tentang kisah Rasulullah, ada? Pak Budi punya? Alhamdulillah. Ya, minimal bukunya ada. Tapi belum sempat dibaca Ustaz, nggak apa-apa. Yang penting sudah punya dulu bukunya. Nanti kalau sudah sempat dibaca ya dibaca. Yang penting sudah punya dulu buku. Ya. Minimal satu buku. Judul yang paling mudah Ar-Rahiqul Mahtum. Karangan siapa? Syekh Sofia Rahman Al-Mubarak Furi. Itu paling mudah. Gak terlalu tebal ya, seginilah. Satu buku doang jilid. Ya. Satu tebal ada di sini. Tebalnya segini ya. Itu buku alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari ulama-ulama Timur Tengah. Ya, salah satu buku karya terbaik yang menceritakan tentang sosok Rasulullah SAW. Banyak buku-buku yang menceritakan tentang Rasulullah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, tentang kepribadian Rasulullah, kemudian buku tentang Rasulullah sang panglima, Rasulullah sang muallim ya, guru dan sebagainya banyak. Kemudian ada Sirah Ibnu Hisham dan sebagainya. Jadi paling tidak minimal ada satu buku yang kita taruh di lemari di rumah kita, buku tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, tanda kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai para sahabat beliau dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada saudara kita sesama muslim itu juga bentuk sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga mencintai kita, umatnya. Maka cintailah sesama umat Islam. Cintalah para sahabat Rasulullah SAW. Pelajari kisah-kisah mereka, pelajari pengorbanan-pengorbanan mereka dan perjuangan mereka di dalam membela Islam, ya, di dalam mendampingi Rasulullah SAW, ya, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah fenomenal, ya, Masya Allah, yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu, ya, tentang pengorbanan perjuangan mereka, terutama al-asyrah al-mubashshiruna bil jannah, ya, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ada yang hafal sahabatnya siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid, satu lagi. Sahabat siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kalau Bilal ada yang nambahin satu, Bilal bin Rabah. Ya, 11. Minimal tadi 10 sahabat al-mubashshiruna bil jannah. Kita pelajari kisah mereka, pengorbanan mereka
di dalam membela Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang senantiasa cinta dan sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, di dalam memperjuangkan agama yang beliau bawa, di dalam meneruskan dakwah, estafet dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan mengikuti beliau, menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, silakan kami berikan waktu kepada jamaah kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya menyangkut kecintaan kita kepada Rasul pada Rasulullah SAW. Silakan. Masalah cinta mungkin. Cintaan kita melebihi ya harusnya. Silakan Pak, ada yang bertanya? Ya, silakan. Orang meminta amalan, bagaimana caranya bertemu secara mimpi dengan Rasulullah. Nah, kira-kira menurut Rasulullah sendiri, apakah itu yang diinginkan, bukan menjalankan sunnah-sunnahnya secara tadi disampaikan, tapi keinginannya saya gimana caranya bikin amalan bermimpi bertemu Rasulullah untuk zaman sekarang. Karena disebutkan di beberapa buku, kalau nggak salah saya baca, jika kita bermimpi bertemu Rasulullah pasti di surga katanya pasti akan bersatu kembali dengan Rasulullah. Itu Ustaz, terima kasih. Baik Pak, terima kasih, Masya Allah, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Baik, bagaimana amalan-amalan, apakah ada amalan-amalan tertentu yang bisa kita lakukan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi kita? Para ulama mengatakan keinginan untuk bertemu Rasulullah itu sudah seharusnya kita wujudkan, bukan hanya di surga kelak di yaumil qiyamah, tetapi juga bisa kita memiliki keinginan untuk bertemu di dalam mimpi. Ya, bisa. Keinginan itu bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah ada amalan-amalan tertentu yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi? Wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan amalan-amalannya, tapi kalau keinginan boleh-boleh saja. Ya Allah, berikanlah saya mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam tidur saya, di dalam mimpi saya. Boleh, keinginan itu boleh kita minta kepada Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi kita, memang Rasulullah mengatakan, jika seandainya engkau bertemu di dalam mimpi bertemu denganku, maka ketahuilah itu adalah aku, kata Rasulullah. Karena setan tidak akan bisa berubah wujud menjadi aku. Tapi beda kalau seandainya kita bermimpi bertemu dengan orang lain, itu bisa jadi setan. Ya kan? Kadang mohon maaf kita, kadang ketika tidur misalnya tiba-tiba bermimpi bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau saudara kita atau teman kita. Para ulama mengatakan bisa jadi itu adalah setan yang berubah wujud jadi keluarga kita. Tapi kalau Rasulullah tidak. Beliau mengatakan setan tidak akan pernah bisa berubah wujud menjadi seperti aku. Cuman pertanyaannya, kita yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah, apakah yakin yang kita ketemu itu adalah Rasulullah SAW? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau para sahabat ketika mereka bertemu seperti sahabat Bilal bin Rabah, karena saking rindunya beliau kepada Rasulullah setelah meninggalnya Rasulullah, itu sampai beliau mengatakan saya pernah bertemu mimpi Rasulullah. Dan itu benar karena beliau pernah bertemu Rasulullah. Jadi tahu fisiknya dan sebagainya, ngerti. Tapi yang kita kan belum pernah ketemu, paling hanya mendapatkan ciri-cirinya. Tapi apakah kita yakin itu Rasulullah atau tidak? Kalau kita yakin ya silakan, nggak masalah. Ya, Jamil berharap itu adalah Rasulullah yang kita ketemu di dalam mimpi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan, ada yang lain lagi? Silakan. Pertanyaan. Cukup kan? Sudah masuk suruk. Tutup sekarang. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis taklim kita
pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu, jazakumullah khairal jaza. Semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan berlipat-lipat atas kehadirannya di majelis ilmu ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.